Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Reminiscere, ingatlah akan kasih setiamu ya Tuhan. Firman Tuhan akan menyapa kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 4, ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kami akan bacakan bagi kita semuanya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan untuk pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu muatan teologi Rasul Paulus hampir dari setiap suratnya terkandung dalam kitab Roma. Sungguh luar biasa teologi Paulus dalam kitab Roma ini. Bukan seperti pada kitab-kitab lainnya, tapi secara khusus pada kitab Roma, Paulus menekankan teologinya untuk mengetahui bagaimana iman itu. Mari kita lihat contohnya pada pasal 3 ayat 28. Saya mulai khotbah ini pasal 3 ayat 28. Ini bunyinya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus yakin dan percaya bahwa manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Iman itu sungguh luar biasa, sehingga ketika terjadi peristiwa reformasi tahun 1517, Martin Luther juga sebagai tokoh reformasi mengangkat ini, yaitu sola fide, diselamatkan karena iman. Banyak sola, ada 4, tapi salah satunya adalah sola fide, diselamatkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena umat Kristen, yang mereka sudah Kristen, yang hidup di tengah-tengah jemaat Roma, mereka masih percaya, orang-orang Yahudi Kristen masih sangat percaya. Mereka meyakini seseorang itu dibenarkan karena melakukan tuntutan hukum Taurat. Mereka masih yakin itu. Orang-orang Kristen, tapi mereka latar belakang Yahudi, mereka percaya seseorang itu diselamatkan karena dia mampu melakukan hukum Taurat. Lalu pertanyaan, apakah ada yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat? Hukum pertama sampai hukum 10? Saya rasa tidak ada. Tidak ada yang sempurna. Seorang pun tidak ada, baik kita yang hadir di sini.
Tapi mereka masih mempertahankan tradisi tersebut. Paulus memberi pencerahan kepada jemaat tersebut. Manusia diselamatkan dengan iman, bukan dengan hukum Taurat. Kalau dengan hukum Taurat berarti di sana ada amal, di sana ada pengorbanan. Manusia akan memperhitungkan bagaimana dia melakukan hukum Taurat itu. Paulus mengangkat satu contoh yang mereka pahami, yang mereka idolakan, yaitu dengan mengangkat contoh, yaitu Abraham. Apakah Abraham diselamatkan karena hukum Taurat? Apakah Abraham diselamatkan karena sunat? Tadi sudah kita baca epistel. Tidak. Mana lebih dahulu, Abraham atau hukum Taurat? Abraham tidak pernah dikatakan bapak hukum Taurat. Abraham tidak pernah dikatakan bapak orang bersunat. Tapi Abraham dikatakan bapak orang percaya karena beriman. Sekalipun tidak ada harapan untuk percaya, tapi Abraham percaya. Sungguh luar biasa Paulus meletakkan teologinya. Nyata-nyata dikatakan dalam nas ini, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Abraham itu diselamatkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat ada, Abraham sudah ada. Sudah ada. Kejadian 12. Di sana ada Abraham. Kejadian 16, Tuhan berjanji tentang sunat kepada Abraham. Sementara jauh hukum Taurat itu ada dalam kitab Keluaran ketika umat Israel keluar dari Mesir. Artinya apa? Lalu apakah hukum Taurat itu perlu? Tidak perlu. Salah satu gereja yang pertahankan hukum Taurat, gereja kita HKBP. Sampai saat ini kita pertahankan itu dalam ibadah, dengarkanlah hukum Tuhan. Kita pertahankan itu. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Sebagaimana Allah menyelamatkan umat Israel dari Mesir, maka Allah memberikan hukum Taurat. Kita yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus, maka harus menghidupi hukum Taurat. Itu mas saya katakan tadi, sungguh luar biasa teologi Paulus dalam kitab Roma. Penting hukum Taurat itu. Karena di sana dibutuhkan keseriusan melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika Paulus mengangkat tokoh Abraham, tentu sekali orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen telah mengerti siapa itu Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham pada usia 75 tahun dari Ur Kasdim, suatu desa di Mesopotamia, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa orang percaya. Engkau akan menjadi bangsa yang sungguh luar biasa. Perjalanan waktu selama 24 tahun Abraham menanti, di mana janji Tuhan? Di mana janji Tuhan? Dia hampir berusia 100 dikatakan 99 tahun. Artinya tenggang waktu 24 tahun Abraham menantikan berkat Tuhan. Dan Sarai berusia 90 tahun. Coba saudara bayangkan. Penantian yang panjang. 100 tahun. Hampir 100 tahun usia Abraham. 24 tahun dia menantikan berkat Tuhan. Tidak kunjung tiba. Bagaimana dengan kita? Dalam rumah tangga Kristen, orang percaya kepada Yesus. 5 tahun tidak ada berkat. Apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Tapi Abraham sebagai contoh. Dia setia. Sedikit pun tidak goyah imannya. Pada ayat yang ke-19, nas ini sungguh luar biasa. Jika saudara baca itu pada ayat yang 19.
Saya bacakan sekali lagi buat kita. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ketika dia lansia, saya pakai istilah lansia, umur sudah tua, tapi dia masih berharap. Mana mungkin lansia melahirkan? Kalau ada lansia melahirkan tentu akan tertawai. Seperti orang tua Yohanes Zakaria. Dikatakan rahim Sarah telah tertutup. Tapi Abraham masih percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat. Dia tidak goyah, sekalipun tubuhnya sudah lemah. Dia masih percaya betul bahwa janji Tuhan itu akan Tuhan berikan. Dia percaya betul Tuhan akan memberikan janjinya kepada Abraham. Dari sana Abraham diperhitungkan, maka dia disebutkan Bapa orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini mau mengingatkan kita, ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan dalam hidup ini, bagaimana kita bersandar dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Kita harus bersandar. Sungguh luar biasa iman itu. Jika saudara baca dalam Markus 9 ayat 23. Dari Injil itu Markus yang paling tua. Pertama sekali tulis Injil Markus. Markus 9 ayat 23 dikatakan sana, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Selama ini kita hanya mengimani Lukas 1 ayat 37. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tidak salah itu. Tapi ingat, pertama sekali dituliskan Markus 9 ayat 23, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dari Markus, Lukas menulis. Lukas mengatakan, tiada yang mustahil bagi Allah. Saudaraku yang mau saya katakan, mari kita hidup di dalam kebenaran itu. Jika tema minggu ini dikatakan, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Kebenaran itu dikaiosune. Itu artinya, bahasa aslinya. Tapi pembenaran itu adalah tindakan Allah terhadap manusia di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kebenaran itu adalah dikaiosune, tapi kalau pembenaran itu adalah tindakan Allah untuk menebus manusia dari dosa di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam iman. Iman yang menyelamatkan. Jika iman Abraham berkarakter, maka harapan saya hari ini, iman jemaat HKBP Bandung Reformanda adalah iman yang berkarakter. Bukan hanya percaya. Saya percaya makan hari ini, saya percaya mendapat berkat hari ini. Bukan itu. Iman kita harus berkarakter. Kalau hanya percaya saja, mari saudara baca itu Yakobus 2 ayat 19. Setan-setan juga percaya. Kalau untuk percaya, itu tidak iman yang berkarakter. Tapi iman yang berkarakter adalah iman yang siap menghadapi tantangan. Apapun persoalan hidup, apapun segala bentuk kesulitan itu, percaya kepada Yesus. Itulah iman yang berkarakter. Tidak hanya percaya. Kalau hanya percaya tidak ada artinya. Saya katakan tadi dalam Yakobus 2 ayat 19, iblis juga percaya. Tapi mereka tidak mempunyai iman. Kita hari ini dipanggil untuk senantiasa sungguh-sungguh luar biasa beriman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu tunjukkanlah imanmu yang berkarakter dalam setiap kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji namamu, kami muliakan namamu. Kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan, agar iman kami senantiasa bertumbuh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan, kiranya mampukan kami dalam setiap langkah ini mengimani Yesus Kristus
Apapun persoalan, apapun tantangan yang kami hadapi, iman kami tidak akan goyah seperti Abraham yang setia. Kami juga berdoa Tuhan agar senantiasa firman Tuhan yang telah kami dengarkan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam setiap pribadi jemaat Tuhan, melalui firman-Mu ini kami semakin didewasakan di dalam iman. Bahkan dalam hidup ini kami akan menunjukkan iman yang berkarakter, yang mampu menjawab segala tantangan dan pergumulan kami. Karena kami telah dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui pengampunan, dan kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terimalah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.